Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran daring pagi ini, Pak Andi ingatkan, silahkan bagi yang belum melakukan presensi untuk segera melakukan presensi pada pembelajaran daring ini di Google Classroom yang sudah disediakan. Karena Pak Andi ingatkan, jikalau kalian tidak melakukan presensi atau mengisi presensi, maka Pak Andi anggap sebagai alpha. Selanjutnya, karena ini pertemuan kedua, maka saat ini kita sudah masuk ke materi bab pertama pembelajaran daring pagi hari ini. Untuk bab pertama kita akan pelajari tentang konsep kebudayaan. Kita akan mempelajari tentang asal kata kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti akal atau budi. Diungkapkan oleh Sukamto 2012. Jadi kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi. Selain dari bahasa Sanskerta, kata budaya juga dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai culture atau bahasa Indonesia kultur. Itu berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah atau mengusahakan tanah atau alam. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang asal kata kebudayaan, kita akan melihat pandangan para ahli tentang pengertian kebudayaan. Yang pertama diungkapkan oleh E.B. Taylor. E.B. Taylor mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa kebudayaan itu adalah hal yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai macam aspek yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan juga diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat yang merupakan hasil dari pengaruh besar yaitu alam dan kodrat. Artinya bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sejak manusia lahir sebagai kodratnya manusia dan kemudian tumbuh berkembang di alam atau mereka berinteraksi dengan alam. Nah, itu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah sistem, gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia atau digunakan oleh semua manusia dengan proses belajar. Artinya semua hal, tindakan, gagasan atau hasil karya manusia itu diperoleh hanya dengan cara belajar. Itulah yang dinamakan kebudayaan. Itu yang diungkapkan oleh Kuncoro Ningrat. Kemudian Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan sarana hasil karya rasa cipta manusia, atau dengan kata lain kebudayaan merupakan suatu alat yang dihasilkan dari pemikiran, perasaan, dan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian kebudayaan menurut para ahli, selanjutnya kita akan pelajari tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah unsur religi. Unsur religi adalah di mana manusia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta, atau manusia disebut memiliki kebudayaan kalau mereka mengakui adanya sang pencipta.
Dan disinilah fungsi agama, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia supaya harmonis, baik antara sesama, terlebih lagi dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Contoh di Indonesia, kalian sudah memahami ada berapa agama, silakan kalian sebutkan sendiri. Unsur yang kedua yaitu bahasa. Bahasa juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan alat ucap manusia atau merupakan sarana media manusia bisa saling memahami satu dengan yang lainnya dengan cara berkomunikasi. Nah, bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Unsur selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Nah, manusia itu memiliki sifat ingin tahu, sehingga dari rasa ingin tahu itu akhirnya muncul bermacam-macam ilmu pengetahuan yang masing-masing memiliki peran tersendiri di setiap bidangnya dan berguna untuk apa? Untuk memajukan kehidupan manusia, untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan tanpa adanya ilmu pengetahuan, kehidupan manusia tidak bisa dapat seperti saat ini. Kita tidak bisa menikmati kehidupan seperti saat ini tanpa adanya sistem pengetahuan. 4. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan yang digunakan oleh manusia itu digunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari, dan ini terus berkembang sejak manusia hidup dari zaman purba hingga sekarang. Kalau dulu menggunakan peralatan yang ada mungkin dari kayu dan batu, untuk saat ini karena semakin modern maka kita menggunakan alat komunikasi yang mungkin semula handphone hanya untuk komunikasi, sekarang bisa digunakan untuk berbagai fungsi, bisa untuk internet, browsing, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk kendaraan juga berkembang. Kalau dulu hanya mungkin berjalan, sekarang terus berkembang seperti saat ini dengan adanya sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sistem masyarakat. Nah, sistem masyarakat ini muncul karena kesadaran manusia ya diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, namun masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain. Karena memang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang memang saling berhubungan dengan manusia lainnya atau saling berinteraksi dengan lainnya. Yang keenam, sistem mata pencarian. Nah, sistem mata pencarian ini adalah sebagai sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga semakin berkembang. Dahulu dengan hidup berburu meramu, kemudian bertani, bercocok tanam, berkembang sampai saat ini berbagai macam profesi. Silakan kalian amati dan sebutkan sendiri untuk profesi-profesi yang saat ini ada di dalam kehidupan masyarakat yang modern saat ini. Dan yang ketujuh adalah unsur seni. Seni tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena segala sesuatu yang manusia lakukan itu biasanya diungkapkan melalui ekspresi, yaitu dengan seni, yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasannya melalui seni. Sehingga melalui seni ini manusia bisa berkreasi, mengekspresikan, mengeluarkan semua pikirannya. Ada berbagai macam cabang bidang seni, paling tidak ada 5, yaitu seni rupa, musik, tari, teater, dan juga seni sastra. Demikian untuk materi saat ini, saya rasa cukup. Nanti untuk tugas selanjutnya silakan kalian bisa lihat di Google Classroom yang Pak Andi berikan. Di situ akan Pak Andi berikan tugas-tugasnya. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan Pak Andi melalui via chat ataupun juga lewat forum Google Classroom. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK Mataram Jaya.